Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama, gagasan utama, dan kesimpulan pada suatu paragraf. Meskipun ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5, kita akan mempelajarinya lagi supaya kalian lebih paham, karena soal-soal tentang kalimat utama, gagasan utama, dan kesimpulan pada paragraf itu sangat banyak sekali ditemukan pada soal-soal ujian sekolah. Jadi kalian harus paham. Nah, kita langsung saja mulai. Jika kalian nanti menemukan kesulitan-kesulitan, silahkan ditulis, nanti bisa ditanyakan Bu Anggi lewat WA. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya, langsung ditulis apa yang penting dan apa yang kalian masih bingungkan. Nah, sekarang silahkan dipersiapkan, kita mulai. Yang pertama, kita belajar tentang pengertiannya dulu. Semoga nanti kalian paham sehingga lebih mudah nanti belajarnya. Oke, yang pertama tentang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, kalau nanti kalian membaca suatu paragraf, ada kalimat yang mengandung ide pokok atau intinya, berarti itu adalah kalimat utama. Nah, itu pengertian dari kalimat utama. Yang berikutnya, gagasan utama. Pengertian gagasan utama yaitu gagasan atau ide yang menjadi tema dari paragraf tersebut. Nah, kalau kalimat utama berupa kalimat, ide yang berupa kalimat, kalau gagasan utama itu berupa tema, ide dan menjadi tema. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tema berarti lebih singkat, bukan lagi kalimat yang panjang. Nah, berikutnya hubungan kalimat utama dengan gagasan utama. Di sini ada sebuah gambar berbentuk oval berwarna merah, itu adalah kalimat utama. Yang di dalamnya ada lagi berwarna kuning, itu adalah gagasan utama. Nah, dari gambar ini bisa kalian pahami bahwa gagasan utama itu terdapat di dalam kalimat utama. Jadi nanti kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, disitulah juga kalian akan menemukan gagasan utama. Nah, bagaimana caranya menemukan kalimat utama? Nah, selanjutnya kita pelajari. Nah, cara menemukan kalimat utama dan gagasan utama. Yang harus kalian lakukan pertama adalah membaca paragraf itu secara keseluruhan. Jadi satu paragraf dibaca dulu, kemudian nanti ditemukan kalimat utama, karena kalimat utama itu bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi kalian baca, nanti yang merupakan ide pokok dari bacaan itu ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, itu adalah kalimat utama. Nah, setelah menemukan kalimat utama, kalian dapat menemukan gagasan utama dengan melihat inti dari kalimat utama. Nanti kalau sudah ketemu kalimat utamanya, dilihat tema dari kalimat utama itu apa. Nah, itu adalah gagasan utama. Semoga sampai sini kalian paham. Kalau belum paham, silahkan ditulis apa yang belum kalian pahami. Nanti bisa ditanyakan sama Bu Anggi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan merupakan ringkasan umum dari informasi dalam paragraf. Jadi ringkasannya dari apa yang kalian baca itu adalah kesimpulan. Nah, bagaimana cara menentukan kesimpulan? Nah, cara menentukan kesimpulan adalah dengan menyusun gagasan pokok yang terdapat pada setiap paragraf dan kemudian ditulis ulang dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Jadi nanti paragraf 1 sudah ketemu kalimat utama, gagasan utama. Paragraf 2 sudah ketemu kalimat utama dan gagasan utama. Nah, atau paragraf selanjutnya.
Nah, dari gagasan utama setiap paragraf itu nanti bisa disusun dengan kalimat kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri yang intinya sama. Nah, itu adalah kesimpulan. Nah, berikutnya kita langsung menuju ke contoh soal. Di sini Bu Anggi punya bacaan yang berjudul Bunga Sepatu. Jadi, bacaan ini terdapat 2 paragraf. Ada paragraf 1 dan paragraf kedua. Sekarang seperti langkah-langkah tadi, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca paragraf itu secara keseluruhan. Jadi kita mulai dulu dari paragraf 1, kita baca. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga sepatu tergolong ke dalam jenis bunga sempurna karena ia memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Karena hal tersebut, bunga sepatu juga dapat disebut sebagai bunga hermafrodit. Nah, itu adalah bunyi paragraf pertama. Nah, dari kita lihat kalimat-kalimatnya, ternyata yang menjadi ide pokok dari paragraf itu adalah di kalimat yang pertama, yaitu berdasarkan alat kelaminnya, bunga sepatu tergolong ke dalam jenis bunga sempurna karena memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Itu adalah kalimat utama. Terus kita temukan gagasan utamanya, yaitu penggolongan bunga sepatu. Jadi dari kalimat utama yang berdasarkan alat kelaminnya bunga sepatu tergolong dalam jenis bunga sempurna, berarti gagasan utamanya adalah penggolongan bunga sepatu. Berikutnya paragraf kedua, bunga sepatu berfungsi sebagai tempat reproduksi dalam usaha tanaman bunga sepatu memperbanyak diri. Bentuk benang sari dan putik pada bunga sepatu memiliki kemampuan untuk melakukan penyerbukan mandiri. Pada bunga sepatu berlangsung proses penyerbukan dan pembuahan untuk menghasilkan individu baru. Nah, dari paragraf kedua kita temukan juga bahwa kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu bunga sepatu berfungsi sebagai tempat reproduksi dalam usaha tanaman bunga sepatu memperbanyak diri. Nah, dari kalimat utama itu intinya membahas tentang fungsi dari bunga sepatu. Jadi gagasan utamanya adalah fungsi bunga sepatu. Nah, kita sudah menemukan kalimat utama, gagasan utama di paragraf pertama dan paragraf kedua. Selanjutnya kita menarik kesimpulan. Caranya tadi dengan menggabungkan gagasan utama menjadi kalimat yang kita buat dengan kata-kata sendiri. Jadi kalimat dari gagasan utama yang paragraf pertama, paragraf kedua, kesimpulannya adalah bunga sepatu tergolong bunga sempurna dan berfungsi sebagai tempat reproduksi. Nah, seperti itu. Nah, silahkan dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.